Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Grace Hana dengan NIM 2301416037009, offering B23, mata kuliah Teknologi Pembelajaran PNFI yang diampu oleh Bapak Dr. Lasi Purwito dan Bapak Fadli Halim Putasuhut. Ya, di sini saya akan mempresentasikan atau menjabarkan hasil proposal PKM saya. Pertanyaan pertama, apa judul proposal PKM yang saya ajukan dan mengapa judul ini menarik? Judul proposal PKM yang saya ajukan yakni Website Melek, Penguatan Literasi Masyarakat sebagai upaya pemberdayaan Desa Poncokusumo untuk mengurangi keresahan terhadap budaya tahayul. Mengapa hal ini menarik? Karena menjawab permasalahan utama di Desa Poncokusumo, yakni rendahnya literasi kritis dan literasi digital para masyarakat setempat, dan masyarakat setempat pun masih mempercayai budaya tahayul yang mengakibatkan saya tertarik untuk membuat judul ini dengan harapan bahwasanya proposal PKM saya dapat membawa perubahan yang positif untuk meningkatkan literasi kritis dan literasi digital pada masyarakat Desa Poncokusumo. Lalu terkait proses ketika saya membuat proposal tersebut, tentunya saya mengidentifikasi masalah di Desa Poncokusumo yang seperti yang saya sudah tekankan, yakni literasi digital dan literasi kritisnya sangat rendah dan masyarakat setempat masih mempercayai budaya tahayul. Selain itu, saya juga merumuskan masalah, tujuan dan manfaat tentang bagaimana strategi penguatan literasi dapat mengurangi keresahan terkait tahayul dan bagaimana media digital bisa mendukung pemberdayaan desa. Kemudian, kami menyusun konsep program dan teori pendukung berupa penguatan literasi melalui website Poncokusumo Melek dan kegiatan edukatif lainnya. Kemudian menyusun metode pelaksanaan, jadwal kegiatan, anggaran RAB sesuai dengan kegiatan Belmawa. Dan kemudian setelah bagian tersebut selesai, proposal diedit, difinalisasi, dan dikompilasi menjadi dokumen yang lengkap untuk diajukan kepada proposal PKM FIPUM. Hal menarik ketika saya membuat proposal yakni saya berinteraksi langsung dengan masyarakat Desa Poncokusumo karena saya bukan berasal dari Jawa Timur. Tentunya hal ini menarik bagi saya karena perbedaan budaya dan perbedaan pandangan. Selain itu saya juga memiliki banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan daripada tetua di desa sana. Selanjutnya saya menarik ketika proses merancang platform digital tersebut. Itu membutuhkan waktu yang sangat amat banyak dan tentunya saya juga banyak mendapatkan insight dari sana. Lalu melihat respon warga terhadap literasi digital karena ini masih bukan kurang lemah tapi masih belum terlaksana dalam desa tersebut, jadinya para masyarakat antusias terkait program ini. Lalu hambatan dan tantangan tentunya ada. Jadi yang pertama, perbedaan tingkat literasi digital masyarakat terutama bagi yang para generasi milenial atau boomers dan generasi Alpha atau Z di Desa Poncokusumo tersebut. Lalu yang kedua, ada keterbatasan waktu dan penjadwalan karena kami harus menyesuaikan kegiatan dengan kegiatan kami dan kegiatan warganya. Jadi itu termasuk hambatan dan tantangan yang saya hadapi. Lalu ada teknik pembuatan website, mungkin ada beberapa jaringan lag dan lain sebagainya, itu juga menjadi hambatan yang saya rasakan. Lalu apa hikmah atau pembelajaran yang saya dapatkan? Yang pertama, tentunya saya dapat memahami pentingnya identifikasi kebutuhan masyarakat sebelum membuat sebuah program tersebut. Yang kedua, belajar menyusun program secara terstruktur ya, dari persiapan hingga evaluasi. Yang ketiga, ada menyadari peran literasi digital dalam mengurangi kepercayaan terhadap budaya tahayul. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan teknis melalui pembuatan website edukasi. Hal tersebut yang saya dapatkan ketika saya membuat proposal website Melek ini. Lalu tentu saja proposal ini ada mitranya, ya mitra programnya ini pemerintah desa atau petinggi Desa Poncokusumo di Kabupaten Malang. Dan masalah utama yang dihadapi kelompok masyarakat atau mitra, seperti yang saya sudah bahas di awal tadi, yakni kurangnya literasi kritis dan literasi digital pada masyarakat Desa Poncokusumo, sehingga masyarakat mengklaim ada beberapa fenomena sosial seperti kesehatan, bencana psikologi yang masih sangat erat dan kental kaitannya dengan mistis sehari-hari, karena tentunya kesenjangan pendidikan. Maka dari itu kami hadir untuk memberantas hal tersebut sehingga masyarakat Desa Poncokusumo bisa berpikir menjadi lebih maju lagi. Lalu, bagaimana masalah itu mempengaruhi kesejahteraan pendidikan atau kualitas hidup mereka? Ya, tentunya pasti ada. Jadi, untuk konteks kesejahteraan yang ingin saya highlight, ya ini masyarakat desa tentunya kurang memahami informasi ilmiah dan cenderung menafsirkan masalah hidup itu seperti menyangkut pautkan dengan budaya tahayul. Jadi, sehingga masalah itu tuh tidak tertangani. Maka dari itu, kami hadir untuk menangani hal tersebut. Lalu, ada konteks pendidikan. Ya, konteks pendidikan di sini yakni terkait rendahnya kemampuan berpikir kritis pada masyarakat setempat sehingga mereka sulit untuk mengembangkan keterampilan belajar modern. Lalu yang ketiga, ada konteks kualitas hidup yang tentunya ketergantungan pada penjelasan mistis sehingga masyarakat sulit memahami realitas secara ilmiah. Maka dari itu kami hadir untuk memberantas hal tersebut sehingga kami bisa mendukung masyarakat Desa Poncokusumo menjadi masyarakat desa yang lebih modern dan berpikir yang meninggalkan sebuah tahayul-tahayul itu. Lalu apakah masalah tersebut relevan dengan bidang pendidikan non-formal dan informal, PNFI, serta pemberdayaan masyarakat PLS? Ya, relevan. Karena adanya program literasi kritis dan digital yang dikemas melalui sebuah pembuatan website dan majalah digital yang di Poncokusumo Melek merupakan suatu hal yang nyata. Jadi sebuah pendidikan non-formal yang bersifat pembelajaran sepanjang hayat, berbasis konteks lokal, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis masyarakat. Di samping itu, tujuan pembuatan website ini agar program ini memperkuat kapasitas masyarakat, meningkatkan literasi digital dan kritis, serta mengurangi ketergantungan pada mitos atau tahayul. Selanjutnya, data kuantitatif apa yang mendukung uraian latar belakang? Misalnya jumlah warga belajar, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan akses digital dan lain-lain tentunya ada. Jadi data digitalnya ini saya mendapatkan terkait pendidikan masyarakat dan ekonomi masyarakat. Jadi pendidikan masyarakat di sana itu banyak sekali yang tidak tamat SD dan memang ada yang berkuliah tapi tidak banyak. Lebih banyak daripada mereka tidak tamat SD dan rata-rata yang banyak itu di tamatan SMP. Saya membaca dari hasil track record masyarakat desa di sana. Lalu akses digital juga di situ termasuk data kuantitatif yang mendukung ya, karena di situ masih kurangnya akses digital. Maka dari itu kami hadir untuk meningkatkan hal tersebut. Dan sarana PNFI di desa tersebut ada, PKBM-nya berjumlah 1, taman bacaan masyarakat ada 1, ruang belajar
desa ada 1 dan kader literasi ada 6 orang. Jadi di sana peran PNFI juga sangat digalakkan ya di sana kebetulan. Lalu ada aspek apa yang diyakini akan meningkatkan jika kegiatan dilakukan. Jadi aspek yang paling diyakini mengalami peningkatan berdasarkan dokumen adalah yang utama, yaitu pendidikan. Jadi ada literasi kritis dan literasi digital. Lalu sosial, pengurangan keresahan, perilaku rasional. Jadi hal ini sesuai dengan tujuan kegiatan yang menunjukkan atau yang menyebutkan bahwa program dilakukan untuk mengurangi keresahan sosial akibat budaya tahayul. Yang ketiga ada teknologi atau transformasi digital ya. Tentunya teknologi ini sangat relevan dengan mata kuliah saya kali ini, ya ini pengembangan teknologi PNFI. Jadi hal ini mengindikasikan peningkatan dalam keterampilan teknologi informasi masyarakat dan transformasi digital di desa. Lalu ada tambahan atau implisitnya terkait ketahanan sosial dan rasa aman dan ekonomi. Mungkin tidak secara langsung, tapi kami menghadirkan ada tambahan terkait ekonomi di sini dengan website yang kami galakkan. Selanjutnya ada perumusan masalah yang spesifik. Lagi-lagi karena budaya tahayul yang mereka percayai sangat kental, maka dari itu adalah permasalahan spesifik. Mengapa lagi-lagi saya membuat proposal ini dengan membuat sebuah website agar pada masyarakat di sana melek akan literasi digital dan mereka tidak terpengaruh terhadap budaya tahayul lagi. Selanjutnya ada keterkaitan dengan PNFI. Ya benar, program ini disusun fleksibel agar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat desa. Jadi proposal ini juga kontekstual karena berangkat dari fenomena lokal berupa kuatnya budaya tahayul pada masyarakat desa Poncokusumo. Jadi program ini berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, yaitu membangun kemampuan warga untuk berpikir kritis dan ke depan dan memanfaatkan teknologi secara mandiri melalui website Poncokusumo Melek. Tentunya tujuannya juga ada. Tujuan yang pertama, perubahan diharapkan setelah program selesai, yakni peningkatan nyata pada kemampuan literasi kritis masyarakat, khususnya dalam memahami informasi berbasis fakta dan mengurangi ketergantungan pada tafsir mistis atau budaya tahayul. Jadi yang kedua juga ada, yakni program ini selaras dengan kebutuhan mitra, yaitu Desa Poncokusumo yang memerlukan sarana literasi digital dan edukasi untuk membantu masyarakat dalam menanggapi atau menghempas isu tahayul secara lebih kritis. Jadi pada masyarakat ini juga tidak terpengaruh terus-terusan kepada budaya tahayul ini. Dan hal ini tentunya sejalan dengan pemberdayaan masyarakat, penguatan literasi, serta pengembangan potensi lokal melalui pendekatan pendidikan non-formal. Dan PLS juga menekankan proses belajar berbasis kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Lalu ada manfaat, tentu saja ada manfaatnya, yakni bagaimana manfaat langsung yang dirasakan mitra terkait program Poncokusumo Melek, yaitu bagi masyarakat mitra berupa peningkatan keterampilan literasi kritis dan literasi digital melalui edukasi dan praktik penggunaan website. Selanjutnya, bagaimana program dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat, yakni dengan memberikan edukasi pelatihan dan pendampingan yang membekali warga dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Jadi ketika masyarakat mampu berpikir kritis, memanfaatkan informasi dan teknologi, serta berpartisipasi aktif, mereka tidak lagi bergantung pada pihak luar, melainkan mereka bergantung pada pihak diri mereka sendiri karena mereka sudah belajar terkait literasi digital dan literasi kritis melalui sebuah program website yang kami galakkan. Selanjutnya ada manfaat jangka panjang, tentunya ada karena website ini berfungsi sebagai pusat informasi dan edukasi digital bagi masyarakat. Bahkan setelah kegiatan pengabdian selesai, website ini memungkinkan warga untuk terus mengakses konten literasi kritis, infografis, dan artikel serta klarifikasi terkait isu tahayul secara berkelanjutan. Jadi kami pun membuat sebuah akun Instagram dengan username yakni Poncokusumo Melek untuk mendukung terbentuknya komunitas belajar di masyarakat desa Poncokusumo agar mereka dapat saling berbagi informasi melalui sosial media tersebut. Selanjutnya program ini relevan dengan SDG nomor berapa? SDG nomor 4 terkait pendidikan yang berkualitas, SDG nomor 8 terkait pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, SDG nomor 10 yakni terkait pengangguran dan kesenjangan. Jadi ini semua sangat amat relevan terutama di pendidikan berkualitas karena tentunya saya menggalakkan atau kami menggalakkan sebuah program dan sebuah website tentunya yang bisa dijaring atau diakses bagi seluruh masyarakat desa Poncokusumo dan tentunya pasti menumbuhkan pengetahuan mereka. Lalu kaitan dengan matkul PNFI. Jadi bagaimana karakter peserta mempengaruhi desain proposal. Jadi karakteristik peserta di sini terkait pendidikan menengah ke bawah dan tingkat literasi itu belum optimal, itu karakternya. Jadi pengaruh pada desain proposal itu yang menyebabkan desain proposal program harus fokus pada literasi kritis dan literasi digital, dua hal itu yang merupakan kompetensi dasar di abad ke-21. Kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap tahayul dan mistis. Jadi pengaruh pada desain proposal tentunya membuat program dengan website Poncokusumo Melek, ya ini berisi konten berbasis fakta dan ilmiah, bukan yang hoax. Lalu perlu peningkatan literasi digital atau kritis, yaitu dengan membuat metode pelaksanaan mencakup sosialisasi, edukasi, bimtek, dan praktek. Teknologi yang digunakan ya ini sebuah website, akun Instagram, dan artikel-artikel ilmiah yang mereka bisa ambil dan yang mereka bisa baca. Selanjutnya, adakah budaya kebiasaan lokal, norma, atau bahasa yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan proposal PKM? Tentunya ada. Karena pelaksanaan program dilakukan dengan sebuah metode edukasi yang persuasif dan humanis, bukan konfrontatif. Maka dari itu, kami memberikan penjelasan ilmiah tanpa menghakimi terkait budaya yang ada. Jadi kami tidak mengganti budaya di sana, melainkan kami masuk dengan memberikan insight-insight yang baru kepada masyarakat desa Poncokusumo. Apakah PKBM, lembaga atau mitra mendukung pelaksanaan program? Adakah aturan atau kebijakan yang mempengaruhi kegiatan? Ya, ada. Salah satu aturan atau kebijakannya ya ini kebijakan dan prosedur pemerintah desa terkait perizinan lokasi dan pelaksanaan program masyarakat. Yang kedua, terkait kebijakan pendanaan dan pelaksanaan program PKM dari Belmawa, termasuk batasan anggaran, dokumentasi, dan pelaporan. Bagaimana kondisi ekonomi sosial dan peran sumber daya? Jadi ada kondisi masyarakat ekonomi desa tersebut tergolong menengah ke bawah tentunya. Maka dari itu kami menyesuaikan dengan sebuah proposal program ini supaya bisa dijangkau oleh semua halayak atau semua batasan, tidak hanya yang mereka yang mampu saja, tapi pada masyarakat desa juga yang mengalami keterbatasan. Jadi kami tidak pilih-pilih masyarakat desa. Lalu apakah lokasi dan fasilitas mendukung pelaksanaan kegiatan? Tentu mendukung, namun ada risikonya. Jadi risikonya mungkin keterbatasan koneksi internet karena mereka masih di masyarakat desa atau kabupaten, yaitu mungkin bisa
dilakukan dengan mereka mencari sinyal yang baik titik-titiknya. Lalu peserta mungkin belum terbiasa menggunakan gadget atau website atau smartphone, maka dari itu kami memberikan sosialisasi lagi agar mereka, masyarakat desa, bisa memperolehnya dengan baik dari website-website atau dari penggunaan smartphone tersebut. Lalu mungkin ada cuaca atau hambatan kami, cuaca yang membuat kami terhambat dalam menuju ke sana mungkin ya, karena jauh juga Kota Malang ke Kabupaten Malang. Selanjutnya motivasi. Motivasi mengapa sangat penting dan berpengaruh terhadap pencapaian prestasi? Karena motivasi ini menjadi pendorong internal yang mengarahkan seseorang untuk berusaha mencapai tujuan. Jadi ketika seseorang memiliki motivasi yang kuat, ia akan menunjukkan ketekunan, semangat, dan kesiapan menghadapi tantangan. Selanjutnya, bagaimana motivasi menjadi fondasi teach how to learn, bukan sekedar penyampaian materi. Teach how to learn, karena motivasi itu tidak mendorong seseorang untuk menerima materi, tapi menumbuhkan keinginan dari dalam diri mereka untuk memahami, mencari, dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Jadi dengan kata lain, motivasi mengubah proses belajar dari menghafal apa yang diajarkan menjadi memahami bagaimana cara belajar, sehingga kemampuan belajar akan berlanjut dalam rangka panjang dan tidak bergantung pada gurunya. Selanjutnya, apa dampak bagi peserta PNFI yang memiliki latar belakang beragam? Ya, dampaknya bagi peserta PNFI yang memiliki latar belakang beragam, ya ini sangat signifikan karena motivasi membantu menyatukan perbedaan kemampuan, pengalaman, dan kebutuhan belajar. Pada pendidikan non formal, setiap peserta datang dengan kondisi yang berbeda-beda tentunya, seperti usia, pekerjaan, pengalaman belajar, dan tujuan pribadi. Jadi pembelajaran ini berfokus bukan hanya sekedar untuk penyampaian materi, tapi mereka juga berfokus pada tujuan hidupnya. Namun, ketika motivasi menjadi fondasi pembelajaran, setiap peserta terdorong untuk belajar sesuai ritme dan minatnya masing-masing. Tentunya itu lagi-lagi motivasi sangatlah penting. Hal ini membuat peserta merasa dihargai, percaya diri, dan aktif berpartisipasi. Seperti itu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait proposal PKM, apa saja yang saya dapatkan, hambatan-hambatan saja yang menjadi, apa saja yang menjadi sebuah struggle dalam jalan saya membuat PKM tersebut, dan tentunya motivasi.